Saya kembali. Enggak, yang lain gak beda. Kontol. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Bang Karni. Nggak ada yang mau nanya aku kenapa nangis tuh. Ya kita juga semuanya sedih, Van, ngapain saling tanya? Oh iya dah. Nah aku mau ngomong ini kejepit nih. Oh, Kejepit. Tolong aja. Duh. Ya pakai senjata. Jangan gitu, jangan. Waduh, gimana bapak-bapak kalian? Ini kenapa nih kita sedih-sedih hari ini dah? karena kita mau dengerin ASMR-nya Bung Karni. Kita punya talent baru Bung Karni ya. Gimana cara ASMR Bung Karni makan kriptos? Makan kriptos tuh. Itu juga apa ya, soal banyak-banyak pertanyaan si Kadal kemana, karena kita emang nggak upload itu ke sosial media kita sosial juga, media, ya. mungkin ke pribadi ya, tapi ke Itaki punya enggak. Bener. Karena maksudnya juga kita sebagai akun komedi masa membawa kesedihan juga bareng gitu. Yang penting Bener. kesedihan itu kita yang nyimpan, kalian tinggal ketawa-ketawanya aja. Iya, bener. Tinggal nonton, like dan subscribe gitu. Benar. Kita kalau dari kita tuh memang lebih baik kita membagi kebahagiaan daripada membagi kesedihan gitu, benar ya? Benar. Karena kenapa kita hidup di dunia ini harus sedih-sedih, harus bahagia-bahagia aja gitu. Kali ini kita mau ngapain? Kita cuma makan-makan aja kan ya. Nggak usah klarifikasi Kadal lo. Emang Kadal memang udah keluar ya? Belum, tapi Belum ya? katanya dia mau jadi dukun katanya. Dukun. Kenapa gitu aja? Biasa kan kalau orang habis koma kan biasanya sakti. Nah, Bener. Coba kabur. Demdas. Mantap. tapi ya nggak tahu juga. Kan udah mulai desas-desus itu. Nggak tahu, katanya penghasilan dukun lebih gede mungkin ya. Iya, karena Gitu kalau juga. penghasilan Itakimu tuh kayak ini belum bisa, kehidupanku belum settle lah guys, itu Iya. dah. Kadang sih dapat ngobrol gitu. Kayak aku lebih baik nyelupin batu ke gelas gitu, Nah. itu ngasih Oh. orang-orang gitu. Kayak Nah. lebih oke lah karirnya dibandingkan Itakimu ya. Iya. Gitu. Bang Budi gimana gini tanggapannya, Bud? Ya jadi sekian dari kita. Oh enggak ya? Enggak. Sebenarnya gitu. Ini aku batuk dikasih ciki Boy Pan. Makasih Pan. Tapi ini sehat, Bud. Tidak ada bahan pengawet. Ya, tapi kalau kalian batuk sebaiknya Iya. kalau Nggak Kita usah panggilkan. wah ada suara-suara. Nggak usah, nggak usah berlama-lama lagi. Iya. Kita makan yang fiskin. Yo, bener. Coba dulu. Jo, aku pengen masuk Jo. Ntar kita nunggu durasi nih, durasi lagi. Kita panjang-panjang aja udah. Sini nah kita ngapain Nyebis mesti gini. dipanggil? Emang kayak gestar. Oh, gestar baru dipanggil. Kalau kita mau masuk, mau Oh, gini. udah. Tadi ngapain ki nyuruh aku di luar? Iya. Pak bangsa. Kau bangsa. Oke. Ini dia Eka Kadalora yang baru sadar dari komanya. Yeay. Sadar dari koma. Yeay. Dari kejauhan. Koma. Koma. Komang. Tanjung sih mau gede udah sih. Komang. Gitu. Ya. Kadal baru. Jadi Kadal nih baru mulai intens bekerja bersama Itakimu nih sekitar 1 mingguan ya, Dadal ya? Ya. 1 minggu. Jadi, mungkin kenapa kamu ketawa? Tadi Nanjung Roja. Tadi ada tangguh. Ope. Sakit. Nah, darah dalam Aduh. Kan dia nendang. Udah, kukunya tuh lagi panjang-panjang. Aku tepes dong. Jorok potong ya dah. Udah emang bisanya segini aja. Gitu. Ya, jadi Kadal nih baru gabung sama kita sekitar 1 minggu. Kemarin dia istirahat lah ya, bertapa selama 3 bulan di rumah sakit Sanglah ya. Diet ya. Oh, itu program diet. Bukan lagi sakit ya. Kan kasih tahu rumah sakitnya mana. Oh ya nggak apa-apa, itu kan ini rumah sakit Bagus. daerah itu. Kok daerah Rumah sakit pemerintah. pemerintah. Jadi ini kita bakal bertanya-tanya dengan Kadal apa yang dirasakan selama di rumah sakit, terus kenapa Kadal sakit dan kenapa Kadal juga menghilang di Itakimu selama beberapa bulan belakangan ini. Kita bakal cerita nih. Kadal bakal cerita nih. Kadal cerita dulu, Kadal sakit apa? Nah itu dulu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh follower-follower kita. Kadal sakit apa?
Oh, udah. Terima kasih semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu-nya kok nggak ada? Om Swastiastu. Tuh. Belum selesai. Om Swastiastu itu emang di belakang. Iya. Ya. Dari mana ya saya gini ya? Kadal sakit apa? Kalau awalnya ini ada 2 tipe ya, nggak tahu yang mana. Yang normal aja. Ada yang Normal medis, aja, ada yang non medis. medis aja. Kan dukun. Ya, Kan lu mulai udah mistis aja. nggak dukun. Kacamata medisnya masih dipakai. Iya. Isi duar gitu. Isi duar. Kita di sini boleh ngerjain ini editor. Bisa. Bisa. Nanti, Boleh. nanti ada foto sakitku tuh di sini, di sini, sama di sini. Benar. Iya. Videoku di sini. Itu dah. Aku awalnya ya karena emang kegendutan. Obesitas. Ya obesitas. Sekarang sih masih, tapi sudah mengurang. Tapi better lah dari sebelumnya sekarang ada kan. Sebelumnya kan berat badanmu PC board up ya? Berapa tuh? 180 kan? Kalau PC biasa kan 160. Sekarang baru up kan? Lewat cuy 185. Man timbangannya 180, kalau misalnya aku 180 masih bisa tuh. Oh, iya. Error dah tuh. Nah, dia kalau timbangannya Kadal kan biasa 160 tuh dia muter lagi sekali itu kan. Aduh, 185. Terus gimana sakit? Dari berarti gara-gara faktor utama adalah obesitas ya? Iya. Akhirnya dari obesitas itu merembet ke Komplikasi. Ada tuh kita upload juga tuh setiap minggu. Iya, apa namanya, dan juga aku kan ngerokok. Oh iya, kompilasi dan kita semua ya. jawab nah tuh men. Ketahuan ya semua. Bodoh. Terus Ya, abis itu aku juga ngerokok. Rokok vape. juga ada. Ah, Anjing nggak sehat banget. ya hidup kayaknya sehat kali. Lihat lah teman-teman yang lain. abis itu dulu juga aku suka miras. Ya, tapi miras udah berhenti 2 bulan atau 3 bulan setelah aku sakit. Alkohol ya, alkohol. Karena aku udah nggak enak rasa miras itu. Tapi kalau emang ada produk miras kita Nggak apa-apa. Asalkan cuan ya Dal ya. Iya, betul. Karena kita menafkahi banyak orang. Iya betul. Kamu lihat nih di belakang ada 100 pegawai gitu. Ya. 100 pegawai. Makanya kalau ditanya gaji berapa, emang sedikit. Kamu usaha pai susu ya? Iya. Rame pegawainya. Kayak susu lengkong. Terus. Lengkong ya? Lengkong itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Bengkok. Oh, bengkok. Terus Ya mulai sempat aku nyoba ke rumah sakit karena pada saat itu tuh perutku udah membesar banget. ya. Kalau orang gendut biasa mungkin kalau membesar itu tuh dia masih kenyal ya, gemoy gitu, ditekan tuh masih elastis. Aku tuh udah padat keras. Habis itu paha juga padat, pas itu Membengkak lah ya itu membengkak, betis juga. Kayak ibu-ibu kaki, hamil tuh biasa kan ya kan kayak ibu-ibu hamil. lutut kopong. Karena saat itu kan yang lain lagi fokus padetin isi dompet, kamu Iya. padetin isi perut ya? Iya betul. Kerjaan malam teman kerja aku makan aja. Nah, Ya. tapi jujur dong, kalau Iya. misalnya teman-teman kasih tahu Dal jangan makan, marah nggak? Pas itu marah. Marah, pas Saat itu marah. Jadi kita memang guys kan banyak orang yang waktu Kadal masih bisa aktif sama kita, suruh aja Kadal diet, suruh aja kita udah usaha. Cuma memang harus dari inisiatif yang Malah, Kadal sendiri. malah emang. kita pun terlihat kayak kita nggak peduli sama dia jadinya kan. Iya. Sampai tadi. Tapi untungnya sekarang udah Kadal udah berubah. Kadal yang dahulu nggak tahu yang sekarang. Iya. Karena kita belum bisa membuktikan ya. Benar. Ya jadi gimana Dad? Berarti Itu udah kegendutan, Komplikasi ya komplikasi. Akhirnya sempat bawa ke rumah sakit, dibilang nggak ada gejala kenapa-kenapa pada saat itu. oh ini sebelum tahu komplikasi ya? Ya, Oh, itu di Sanglai ya pada saat itu. Habis itu aku punya paman itu nyuruh coba ke dokter spesialis. Ke dokter spesialis dah ngecek. Dibilang tubuhku tuh banyak air. Banyak air. Ya aku juga nggak percaya. Nah, itu dari medisnya. Kalau non medisnya sempat aku bawa ke orang pintar kan, yang ibaratnya itu- matematika. Ya kita di medis saja. Iya. Dirombolin. Ya, Di medisnya gimana? Ya begitu. Akhirnya ya pulang dari beribadah, mulailah kayak meluap itu semua.
kelihatan penyakit. kelihatan. Keluar penyakit. Habis itu, ini boleh agak sedikit ngomong Enggak apa-apa. biji pelerku dulu. Iya. Tuh, Biji pelernya segede kepalanya dia sekarang. Enggak dong. Enggak dong. Berarti kepalanya dua. Gini dong. Terus pas diliatin tuh kok senyum. Ya, yang kanan yang kiri buat suling. Nah. Biji pelernya lebih besar daripada kepala gitu. Terus. Keduanya tuh membesar sebesar bola tenis tuh. Ya. Bahasa medisnya hernia adalah. Ya dibilangnya sih hernia. Yang kanan. Yang enggak dong. Kamu kira macan isinya Narnia. Tapi enggak, karena sebenarnya kalau hernia itu tuh gini, yang kalau orang taunya hernia tuh kan besar, padahal besar sebelah itu yang hernia. Oh, ini tidak bilang ya? ya, Ini ini keduanya. keduanya besar. Hernia petik dua. Enggak hernia. Hernia kan satu aja maksudnya. Iya, benar. Hernia dua dong. Iya benar. Berarti kalau nusa dua, nusa dong. Iya, ada dua. Oke, berarti keduanya membesar. gitu ya? Membesar. Tapi ada nggak? Nangis dia. Kenapa gitu? Karena biji pelernya yang besar. Baru mau kesana sih. Dia berdoa kenapa sih nggak harus batangnya gitu? Nangis, Iya, kayak nangis aku. Batangnya membesar, cuma nggak memanjang. Iya. Anak itu kayak kuping yang habis dibolongin besar lenteng-lenteng Iya. kayak gitu dah. Iya. Kan satu Remi dia, yang keriting dia. Keriting ya, keriting itu. Jadinya 3 punya. Bukan peler ya. Biji peler ketiganya. Ya. Terus berarti ada hernianya. Habis itu apa lagi Dal? Nggak hernia, ya ada mirip hernia kayak ya? gitu. Cuma karena airnya kayaknya dari perut tuh turun ke sana. Habis itu dibawa ke rumah sakit ketika sebelum di Sangla tuh ada rumah sakit. Nggak cuma di Sari di sana ya. Pas mau ke sana itu tuh aku udah nggak ingat. Udah mulai nggak sadar ya? Kadal minta nasi padangnya dia nggak sadar. Nggak sadar ya. Jadi kadang waktu di rumah sakit lapar dengan kondisi yang tidak stabil Itu aku ngomong apa ngechat? ngomong Minta Kata ibumu tuh kamu mau ke oksigen nih, napas. Langsung, bu beli kan nasi tadi nggak makan, nggak ada nasi padang sini. Di ICU. ICU minta nasi padang. ICU, nasi padang. Bayangin berapa kolesterol ya dia. Mantap sekali emang dia. Jadi emang kita kan tahu tuh di posisinya itu emang Kadal hari pertama memang di rumah sakit A nih. Iya. Di rumah sakit A itu di pertama kali Kadal cek di sana itu dia masih normal tuh. Besoknya dia udah mulai tidak sadarkan diri. Katanya di sana udah 20% kemungkinan aku hidup ya. Enggak, di rumah sakit kita baru Udah 2%. di Sanglah ya. 2%. 2% apa 20? 2%. Bidan 50 jadi 20 jadi 2. Oh ya lupa ya. Pokoknya itu setelah dari rumah sakit A itu karena Kadal sudah mulai kondisinya tidak stabil, Kadal dapat di apa namanya? Digenjot. PCR. Ya, Kadal dapat di PCR di rumah sakit. Foto. Karena dia COVID. Iya. Nah, ini dong buka CPR itu. CPR yang ini cok. Iya, kebalik. CPR yang ini. Iya. CPR berarti kebalik aku berarti ya. Kebalik ya. Di CPR ya Kadal tuh di rumah sakit. Besoknya udah mulai nggak sadar, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sanglah. Nah, Setelah di rumah sakit Sanglah baru kelihatan penyakitnya tuh semua. Ya. Pada saat itu komplikasi katanya di paru-paruku ada banyak cairan. Infeksi paru-paru. paru-paru. Habis itu jantung bermasalah pas jantung itu. kanan membengkak. Ya karena obesitas. Habis itu ginjal katanya juga. Ya, banyak. Otomatis dong ikut sana. Nggak bisa minum Ginjal. racun. Aku juga Ginjal karena 2, coba kalau 1. Apa ganjil? Ganja. Akhirnya di hari kedua Kadal udah mulai tidak sadarkan diri. Di rumah sakit A. Ya dari rumah sakit A itu Kadal sudah mulai tidak sadarkan diri. Itu- Tapi setahunya kita tuh Kadal tidak sadarkan diri itu selama 1 bulan. Karena memang kita Itakimun jenguk Kadal tuh memang kondisi Kadal tidak bisa merespon apa yang kita bicarakannya, cuma tidur aja. Tapi belakangan ini kita tahu ternyata komanya itu Kadal cuma 3 hari adalah ya. Iya. Misalnya dikasih obat penenang. itu gitu dibilangnya ya. Itu Akhirnya- Karena kan Kadal waktu dirawat, kenapa dikasih obat penenang, dia suges ternyata. Kenapa tuh Dal? Gini dia. Kerasukan. Mana nasi padang? Mana nasi padang? Mana nasi padang? Amplah. Ampla.
Kikil kayak. Tapi pas aku dikasih obat penenang tuh benar-benar gimana ya? Rasanya pingin nyanyi terus. Aduh. Ini apa tuh? Tenang. Ya jadi gitu, kadang selama 1 bulan itu berarti kan kadang nggak coli ya 1 bulan gitu. Coba aku pengen pengen tahu nih, setelah sadar itu apa? Coli nih bos. This is Coli. Iya. This is cogil. Coli, cowok liar. Cogil. Kok cowok menggigil? Langsung coli nggak dong? Hah? Langsung coli nggak dong? Nggak 1 dong. bulan kan nggak coli itu? Enggak dong, belum. At least kan ya, dulu sebelumnya kan Sekarang baru. Iya. Soalnya kan pas dia dipulangkan juga Ini kayak ngomongin kesakitanku apa? kan setelah kesakitan. Dan dia juga Aib guys ya. Kita berusaha mendengarkan kesedihan. Temanya bangsat ya. ya pada saat di rumah dia juga kan kayak bangun masih agak susah, Iya. duduk juga masih agak susah dan menggerakkan tangannya juga pun susah gitu. Jadi dia ada kita lihat ada beberapa menit tuh kayak ditempelin di bantal gitu tuh. Digesek-gesek aja dia. 5 kali gesek tuh langsung stop udah keluar ya kebicara gitu loh. Dikiranya aku nggak lihat gitu, ternyata aku lihat. Kayak pelan banget gesek gitu. Oke, Set. Oke, Set 5 kali tuh. Tahu kenapa dia ngeliat? Kenapa tuh? Ya kan dia yang habis itu bantuin aku. Mana udah keluar gimana aku bantu? Kalian bantu ngelap aja. Ya, tapi kalau misalnya dari segi kita juga kita termasuk yang agak sedikit frustasi ya, teman-teman ya. Iya. Karena waktu di saat Kadal lagi koma pun kita udah dikasih warning nih sama dokter atau sama saudaranya Kadal kalau ya udah kalian harus siap-siap jalan bertiga deh gitu. Karena memang saat itu Kadal divonis Kemungkinan hidup Nah. 10%. susah untuk 5% sembuh, itu susah. dah. Iya. Enggak, kenapa 5%? Coba kita keluar dulu yuk. Barengan ngobrol dulu. Nggak, kenapa? Yang gimana yang benar nih? Kenapa dibilang 5%? Gara-gara kadar oksigenmu itu kamu pakainya 95%. Jadi yang ngidupin kamu 95% itu alat Alat, itu katanya. Oh. Itu yang dibilang, maka kita bilang 5% gitu. Tadinya tapi setelah 5 menit aku tanya, udah naik 6% nah. Kayak fast charging. Kayak fast charging Iya, gitu ya, ya. kayak Goblok. kayak 6%. Makanya pas aku lagi ngecas jangan main Mobile Legends. Gimana lo lagi what? Jadi memang nih Kadal bisa bergabung sama kita hari ini nih karena memang ada faktor lucknya ya. Mujizat. Ada mujizat. Faktor luckinya. Jadi Kadal coba kasih tahu subscriber kita Dal. Ya. Cara menjaga kesehatan. Contoh kan udah kita udah Ya membuktikan kalau aku sebenarnya nggak mau ngasih macam-macam ke penonton ya, teman-temanku di sebelah aja sih sebenarnya masih ngerokok. Kalian kan masih 29, aku 30 aja gini. Nanti belum kalian 30 nih udah gini kan repot. Tolong satu-satu juga nanti kalau masuk rumah sakit ya jangan langsung keduanya, kan repot gitu loh. Ya yang sebelah temanku nih lah. Kalau yang paling sebelah kan nge-vape. Ya Aku itu. juga mengurangi sih Iya, udah. mengurangi rokok teman ya aku tahu. Ya mengurangi rokok temen. tuh, apalagi yang paling kanan nih, yang kerjanya alkohol aja tuh coba. Kejam. Ya. Ya, ya. Gue tahu kanan kiri nggak Ki? Disleksia dia. Kanan dari mana sih? Kalau kanan di sana tuh Roja. Yang ngomong siapa? Oke, kanan kiri berarti. Udah. Disleksia ya begitu. Olahraga ya, Ya mungkin kalau kalau Ivan temanku kalau alkoholnya nggak apa-apa sih, herpesnya itu suruh. Oke, jangan aja buka buat gosip gitu aja. Herpesnya disembuhin. Aku ini lagi Alkohol, situasi lagi alkohol. mencari pasangan gitu loh. Glenn. Tapi udah ada gosip Ivan tuh herpes. terakhir Emang ngentot orang ini sih. terakhir kan gini tuh oke apa namanya kulit bagian playernya tuh. Terus saya jalan gini. Coba kan CCTV. Coba dah. Pas alkohol. Bahasa herpes itu udah biasa. Tapi ada kesan-kesan nggak dalam waktu di rumah sakit, mungkin waktu Weh. sama dokter, waktu sama suster. Banyak. Bilang makasih lu sama dokter. Ya. Ya, bilang sama dokter. Taimu dilap sama susternya anjing. Klem, siapa mau ngelap tainya Kadal? Tuh. Klem. Kok benyek nih waktu itu. Terima kasih untuk para dokter yang sudah membantu saya, apalagi kalau aku live tuh ada yang ngingetin masih jangan lagi ngerokok, kamu udah dikasih hidup sekali lagi itu kesempatan tuh perlakukan dengan baik gitu. Makanya aku sekarang nggak ngerokok, aku lebih ke cerutu guys. Lebih bahaya dong. Nah, tapi ya maksudku terima kasih banget, maksudku dengan
aku pada saat itu tuh juga halusinasiku keras itu loh. Halusinasi. Iya, halusinasi. Lebih ke ngiguku tuh keras. Apa ngigu apa? Tarik. Ngigo like. Ya, bigo. Ya lebih ke ilusinasimu tuh kan. Ya, Ilusinasi. Illuminati. Ya, terima kasih sudah mau bertahan, maksudnya dengan ya yang aneh-aneh aku pikir, soalnya tuh aku di sana tuh bisa budi tadi jadi dokter di sana. Halu ya, karena efek obat penenang tuh. Iya. Menang ya. Dan makanya aku nggak berani ke BNN guys. Takut Ada Tes urin lah. ketangkap nih. Kok ada obat penenang? Iya. Tuh abis tuh tak lihat tiba-tiba yang aneh-aneh, tiba-tiba dengar bapakku kecelakaan lah pas itu. Halusinasi keras emang. Iya. Dosisnya kan tinggi juga. Soalnya aku pikir di sana kan aku masuk ICU yang pertama tuh di lantai 2. Yang di lantai 2 tuh kan lebih disiplin ya, maksudnya jenguk tuh nggak boleh berapa. Tiarap gitu ya, maksudnya kan disiplin banget ya. Tiarap. Nggak gitu. Dasimu mana? Jadinya kayak gimana ya, takut karena aku di lantai 2 tuh lebih tenang, lebih sepi, kayak ya kayak nggak ada orang lewat, tapi tuh yang aku dengar tuh keras, kayak bunyi-bunyi Lantai sirine 2 kan ya. Kan tuh. Soalnya kalau dari lantai Kan kalau 2 lihat kamu tuh di ICU ya, bukan di ICU ya. ya ICU yang pertama, yang Iya, ICU langsung di sana. C-nya 3 apa 2? 2. Yang di lantai 2 3 apa 2? Apa? Yang ketiga sisi Ya kalau 1000 ya. Jiwa 1000. Nah, intinya itulah yang lebih genting sebenarnya. Dan karena kalau kita ngomong ke orang-orang misalnya kadal dirawat di mana, ketika bilang ICU, mereka pasti gini. Duh, nggak ada harapan. Pasti gitu. Ya. Karena gitu. Maksudnya karena itu kan ICU tuh kan sama seperti kata dokter, yang dokter ngasih tahu ke kita kayak gini, hidupnya tuh kecil gitu. Apa kemungkinan Chance. kemungkinan apa gini Kemungkinan hidup kecil, tapi apa yang kita tetap membuat kita semangat adalah selama yang bilang itu masih manusia, kita tetap ada keyakinan dia bakal balik. Wih, Ternyata bener guys, kadal balik, tengkurap dia. bisa lah. Tengkurap dia, kadal balik guys, tas. Nanti isiin fotonya di sini. Oh nggak ada foto yang Ya itu. Ini kayak gitu ada. Iya, ya. Tapi ya, ini aku jujur ya, masalah sepengalaman pribadi, waktu kalian masuk ke ICU tuh ketakutan nggak? Takut dong, Ya. takut dong. Aku tuh tumben dengan masuk ICU kayak anjing deg-degan nih, mau jemput teman deg-degan, apalagi mau keadaan temen kayak nggak daftar sadar. PNS ya. Soalnya waktu kita masuk pas mau pulang tiba-tiba ada yang sakaratul maut. Benar. Ya, benar. Kayak la ilaha illallah itu banyak langsung kayak aduh apa banyak kata ibuku tuh yang ibaratnya Meninggal di sebelahku sebelah meninggal. kadal. Ya, Itu udah emang kita kasih kesempatan. dia mungkin eliminasi ya. Aku lulusan pendidikan terbaik. Makanya aku Eskom guys. Aku Eskom sarjana koma. Ya tapi memang selama kadal belum sadar itu memang di Takimu pun lagi agak sedikit gimana ya, antara tanggung jawab, kita kan ada beberapa endorsan atau kontrak yang kita mesti selesaikan gitu, tapi di satu sisi kita harus menjalankan Amanatnya. ya bukan. Dan kita pun jadi 2 kali kerja, soalnya kan sistem kita yang kayak kita nabung konten, Budi ngedit udah di prepare nih untuk minggu depannya. Sedangkan si kadal koma, nggak mungkin dong kita upload karena kita nggak ada keluarganya dong. Ya udah, jadinya kita buat konten baru lagi, ngedit lagi ya, itu aja sih. Jadinya kayak yang ngeras banget. Kenapa lagi setelah buat konten, oh yaudah yuk ke rumah sakit lagi kayak gitu. Dan sebenarnya capek nungguin kadal sakit tuh enggak. Orang-orang nanya tuh satu-satu datangnya itu yang malas. Kadal kenapa? Jadi gini guys. Tunggu dulu, tapi yang paling lucu tuh aku dengar ya dari teman-temanku, ada yang jenguk aku duduk di sana tuh bawa alkohol guys, duduk di pinggiran, kan bangsat ya. Jelasin, pinggiran rumah sakit. Pinggiran rumah sakit. Dan yang diajak minum salah satu omku, pamanku. Pulang-pulang kelenger omku. Mana setan. Emang stres? Situasi dingin. Tapi tidak boleh dicontoh ya. Nggak boleh contoh. Itu emang kayak kita nggak di jalan pintu. Goblok aja tuh kita. Ya orang malam nggak ada kopi susah Iya. ya. Mending alkohol guys ya.
daripada mending kita di sana apa namanya ngobrol minum gitu daripada di sana ngegosip gitu loh. Iya. Itu alkohol buat bersihin luka kok. Iya. Ada yang luka-luka ya? Ada yang luka-luka. Ada yang luka-luka benar. Kuat kali mulut. Karena ada hati yang terluka. Iya, hati yang Nah, tapi terluka. emang kalau emang bersihin biji peler kan emang dari dalam masukinnya. Ya, coba itu siapa tahu pas Iya. bilang kan. Apa? Kita mau ngomongin sama ya itu dah. Oh, yang itu ya. Iya. Terus Tapi gimana Pan? Nggak bersih. udah bayan ya? Udah bayannya. Udah bayan. Enggak ya sih. Memang bahasa temen gue. Pas kayak gini, Bre. Tiba bisa ngeluar gitu. Man, soalnya kemarin tak dengar dia kencing tuh sampai berdarah karena nanah. Jangan dibahas ya. Cuci itu. Itu bro. Mancan Tapi untuk penanganan waktu dari segi yang lain-lain bagus. Penanganannya baik. Ya betul deh aku bilang mereka tuh ya ya begitulah. Penanganannya bagus, serius sih. Maksudku ya walaupun mereka juga tahu mungkin aku tuh siapa di sana, woi banyak yang bilang ini tapi mereka tuh melakukannya secara profesional, ya disamaratakan, nggak baru ini ibaratnya itakimu, wah nggak. Aku minum kan emang dibatasi pada saat itu kan nggak tahu ya karena dibatasi minum air karena tubuh masih banyak cairan, jadinya harus dibatasi. Itu kemarin aku hampir pukul-pukul aja tuh perawat-perawatnya tuh, soalnya ya nggak tahu tuh. Minum kan dikasih, tapi pipetnya dipegangin, ditutupnya kayak anak kecil ya, dikasih minum air. Ada aturan, ada batasan ya? Lah mati ngasih apa enggak si bangsat nih gitu. Pas itu. Maaf, mohon maaf dulu. Tidak gitu. Tapi kan pas itu kelihatan, oh ya orang karena dibatasi, karena emang paru-paruku berlebih cairannya. Ya itu, habis itu ya tuh karena aku juga pada satu ini sampai sekarang sih masih ya bahu kananku ini masih sakit, paha kiriku ini masih kebas, lututku juga belum kuat makanya belum bisa. Itu kebanyakan coli nggak sih? Hah? Banyakan coli nggak sih? Tapi kan nggak herpes. Oh iya. Ya, itu. Saya. Tapi ini kayak bekas-bekasnya nih masih nih ada di sini nih. Cupang. Ya, Nih, Di Cupang suster. di Jepang. Itu berarti yang Ini enggak. leher kadal hitam itu gara-gara gula ya berarti ya? Ya. ya. faktor Nah, ini. kalau yang ini nih nanah katanya. Enggak yang ini. Itu udah nanah tuh. Anak kanan kiri kan? Iya, mid Leonard ya. Nah, nggak dong XP sama Gold Leonard lah. Tapi itu udah maksudnya dari segi coba aja itu kayak momen-momen itu bisa divideokan ya. Itu tuh kayak ngelihat kadal baru pertama kali sadar habis itu dia nangis gitu kan. Ada yang video kadal malu-malu nggak pakai celana. Iya, dia tuh nangis. Pakai celana dalam, cuma Dia nggak tuh pakai baju. nangis gara-gara anjing temanku datang, kontolku pasti dimainin nih. Dia udah Tangannya dia diikat, guys. Soalnya tangannya diikat kan. Oh, udah gitu dia. Dan akhirnya setelah sering kita jenguk udah kayak, udah mau kayak apain juga aku gitu akhirnya. Kasih tahu nih kenapa tanganku diikat. Ada nggak fotonya nanti kasih? Ada nggak? Ada yang simpan? Soalnya temanku ada nanya, temanku ada nanya kadal gimana, aku fotoin keadaannya kayak gimana. Nah posisinya si kadal tuh tangannya tuh ada Diikat bekas kain. ikatannya gitu, bekas ikatan. Nanya lo lihat kenapa di tangannya tuh ada kain gitu. BDSM. Aku bilang iya waktu ini pas dia sadar sempat diikat sama dokter. Nah nanya lah temanku, emang dia sempat ngamuk? Enggak, dokternya takut dia coli. Kan? Tiba-tiba ya. Bayangkan guys, kalian tidur nggak ada ngapa-ngapain, suster lewat ya lumayan nih, set gitu, kayaknya kan lumayan ya, set, habis itu tinggal cerotin di popok, habis itu tinggal nyanyiin hilang baunya. Soalnya dia yang paling beda guys, di kanan kiri itu kan ada yang memang lagi berjuang itu yang berjuang untuk bertahan hidup karena terbukti sekarat kan kanan Iya. kiri gitu. Kadang yang sendiri yang kayak gitu-gitu. So dia mikir kapan lagi bisa ngocok di ICU aja. Set, nggak mungkin dong makanya kira diikat lah tangan dia. Ini dia kurus karena cairannya keluar di sperma. Benar, sperma. Aku mau ngelanjutin takutnya dangdut. Yang sebelah meninggal. Terus suster melihat ini apa? Kok ada sperma? Iya nggak tahu, cerot sendiri. Gitu sih bisa diga. Tapi enggak, orang pas kotorannya bau itu ternyata baunya agak sedikit ke bau Jepun. Oh. Tapi ini sih yang
menurut aku pribadi yang penting menjaga profesional apa namanya tubuh tuh biar nggak terlalu kegemuk. Proporsional. Proporsional. Apa? Proporsional. Cuci tangan lu, ajarin dia. Tidak. Karena kerasa nih waktu Kadal lagi sakit menuju ke rumah sakit tuh nyari ambulan kita susah ngangkat Kadal. Katanya sampai pakai mobil APBN gitu ya? Enggak dong, APBN itu kan anggaran. Iya. PBD. Iya. Habis itu Badan Pendapat PBD. ngangkat pakai tandunya itu juga berapa orang tuh ya kemarin ya? Si bangsat nih ngangkat tandu. Anjing. Dokternya kan gara-gara keberatan Kadal kan besar ya, maksud tuh dokternya udah bilang tolong dibantu ya. Siap ya. Aku di depan, Ces, ada Budi paling sana kayak aku ingat Budi sana, dia mengarahkan kan. Soalnya aku kira dia bakal ngangkat bareng juga. Budi, Ivan, aku ke belakang. Pas mau ngangkat, tiba-tiba Ivan keluar, bukain pintu ambulan. Terus aku sendiri yang ngangkat. Anjing! Kan beratnya di bagian perut ya? Kelamak lecet gitu tuh guys. Kadal Apa Indonesia yang makan cedok? Maklecet apa ya? Salah. Nggak keselio sih, kayak tiba-tiba Encok. Kecepit. Habis kayak nggak bisa si Budi ya dikejar baru hilang. Langsung dipijatin terus segitunya dalam teman-teman dah. Pas pulang juga seru tuh. Pas pulang aku dari rumah sakit kan, aku sempat di SAL tuh. Udah selesai di ICU tuh sempat dikamarkan 4 hari itu. Pulangnya tuh dah karena omku udah mikir yang jaga aku di sana kan omku biasanya. Omku udah mikir rumahku tuh kan karena masuk gang ya. Gangnya tuh jauh, sedangkan aku pada saat itu baru bisa berdiri, itu pun masih harus berpegangan nggak lama karena belum bisa jalan dan emang susah banget. Itu tuh dia mikir gimana caranya nih bawa dari rumah Sangla sampai rumah depan gang, sampai rumah bukan depan gang, sampai rumah. Habis itu aku kan udah pasrah aja ya naik motornya. Omku juga terus mikir, terus dari kamar ke motor tuh gimana, masa motornya mau dimasukin ke kamar kan nggak mungkin dong. Ke kamar ya. Iya, nyewa lah akhirnya ambulans gitu dengan harga berapa gitu. Karena di ambulans sih bilang orang nanti bakal bisa kok sampai rumah di tandunya Pak. Iya gitu. Yang datang itu 2 orang, satu siteng anak-anak muda berotot, yang satu tuh ya mungkin 40-an. Berapa orang datangnya? 2 orang. Mungkin pada saat itu lagi habis menang Tajan atau menang ayam sambung, senang datangnya Saya baru masuk kamar, yang mana Pak pasiennya, saya dilihat aku. Dia tuh ngeliatin aku nih. Tandunya di bawah, ngeliatin lagi. Mikir deh. Kayak ibaratnya gimana caranya mindahin kambing. Sebelah terus diliatin. Akhirnya berapa orang? Omku langsung menegaskan, iya Pak, saya kenapa nyewa ambulan, karena dibilang ambulan bisa sampai rumah, makanya saya sewa gitu katanya. Makanya udah dibayar kan gitu. Dia kan nggak bisa nolak dong. Kalau bisa dari awal dia tahu kan mungkin 500 dikasih balik, itu kamu udah ngangkat doang. Mungkin gitu ya. Udah menyerah dia. Udah senang itu. Woi, itu kan aku di kamar tuh 6 pasien ya. Itu ada yang jenguk-jenguk tuh ya. Yang jenguk-jenguk tuh bantuin aku ngangkat. Dia padahal mau nunjukin orang lain ya. Tapi akhirnya dia kerja gini deh. Jadinya spray kasurnya tuh dibuka, itu diangkat. Kuat sekali tuh spray kasur, emang spray kasur rumah sakit tuh aku pengen beli di mana. Kuat. Tilop ya. Makanya beli. Pada saat itu lagi sakit. Oh iya. Itu diangkat, itu tuh ada ber-9 apa ber-10 tuh ngangkat aku. Tuh ibaratnya kayak ngangkat ogoh-ogoh mini tuh guys. Mini. Ibaratnya kayak ngangkat ogoh-ogoh mini. Mini Cooper. Saya diangkat. Nah sekarang kan tandunya lebih kecil daripada kasur kan. Gini dah badanku, agak melebar kan. Udah turun tuh, lucunya salah satu yang jenguk tuh kejepit. Aduh. Masuk ke tandu dengan aduh. Itu udah diikat. Tapi yang mereka yang ngangkat gitu tahu Itakimu?
beberapa ya? Mungkin ada tuh, dah akhirnya udah Pas ditandu kan diikat kan badanmu udah kan? di bawah tuh ya, karena mungkin biar nggak nabrak tuh. Iya. Tuh udah spray kasurnya tuh diikat ke badan gua. Gimana kayak sumping walu gitu. Pocong gini. Aduh, tanganku aduh. Karena kan biar nggak gerak dan Iya, habis itu kan tandunya diangkatnya tuh rame-rame juga, orang tandunya kena down gitu kan, diangkat, dimasukin dah ke mobil ambulan di luar kan, masukin, kotak dah mukaku, Kenapa? gara-gara berdua di mobil. Apa pun aku ngomong gitu ya, seorang nunggu barang-barangmu di mana? Ini dari mana, Bli? Itu kan Udah berapa lama kerja gini, Bli? itu kan biasa, Template tuh ya? itu kan biasa. Aku tanyanya, Beli sudah lama nge-gym ya? Karena bisa ngangkat kadal. Udah lama beli ya, abis diam terus. Lucunya lagi kan kalau rumahku dari Sanglah ke Ayam Muruk itu kan cuma tinggal lewatin Jayagiri, lebih dekat. Diajak jauh dong, aku muter ke Tanjung Bungka. Omku juga bodoh nih, kenapa nih yang supir nggak nanya, lupa jalan. Terus sampai kok lewat sini. Oh iya, emangnya di mana rumahnya dikira mau ngapain? Dan akhirnya tuh udah jadi si ambulan tuh udah nyampe di depan gangnya kadal, dan karena gangnya kadal masuk ke rumah itu kecil, jadinya kayak motor satu lewat, yang satu harus diam dulu baru bisa lewat. Nah itu kan ya udah ngangkat dia, dan ternyata pas ngangkat tuh si kadal merasakan ada goyangan-goyangan meskipun udah diikat, gara-gara pas si petandu itu ngangkat kadal, diajak si kadal, dia tuh agak gini-gini. Ada tai anjing. Jadi kayak anjing gitu. Tapi sebelum itu kan dia mungkin merasa seneng ya karena udah sampai depan rumah. Udah diturunin. Sorry, Dal. Yang kalau dari rumah sakit ke ambulan itu kan dibantuin sama pengunjung kan. Terus habis itu dari itu dah. Nanti kan udah sampai gang nih, masih depan Banjar kan. Udah senang. Dikira rumahku di belakang Banjar. Dan Pak, udah nyampe, enggak, Gus masih di dalam, waduh. Berapa orang sih yang angkat ya dia? Akhirnya yang ngangkat tuh karena kalau yang di rumah tuh 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 6 orang. Itu orang-orang Tetangga sampai ibu-ibu bantuin pada saat itu. Ya karena emang susah, ya ditaruhnya nggak langsung di kamar karena akses kamarku agak susah, di lantai di ruang tamu diberarain gitu. Diberarain di depan itu udah kayak gitu. Akhirnya tahu juga setelah itu meskipun kamu udah sadar, pemulihanmu tuh gimana? Pemulihanku ya Entah itu lumayan. jalan, suara. Ya suara tuh sempet aku akhirnya tahu kenapa suaraku sampai sekarang masih kayak serak gini kayak Bung Karni ya. Karena tuh sempet dimasukin selang yang ada kameranya tuh. Tuh. Ini ngapain buka pintu sih? Ini ngapain buka pintu, Cuk? Makanan. Ya kan Tadi kan di cutting nih. Lanjut. kan hidungku dimasukin kayak selang gitu. Jadinya di dalam tuh Ini viral. Bonzi live. Live. Lanjut. Iya. Sudah 2 bulan nggak kerja, lanjut. Ngobrol lu sendiri, Cok. Gimana ki 2 bulan nggak kerja? Enak aja. Kita 2 bulan mati-matian kerja, kayak tidur. Lanjut. Ya, terima kasih sudah datang ke YouTube kami. Jangan lupa like, comment, Belum penutupan, nanti kita semua ngobrol lu. Enggak, yang lain tuh beda. kontol. Masukin selang tuh sampai ke di atas tenggorokan. Sampai ke Uluwatu aku denger ya. Anjing jauh kali, Cok. Uluwati. Sanglah ke Uluwatu selangnya. Wow. Kalau sampai ke surga? Kamu pernah dapat jalan-jalan ke surga waktu ini ya? Pas koma nggak ya? Gitu tuh ngobrol sama aku nggak ya? Enggak. Enggak. Dibilang sih ke tempatnya teman. Anjay. Padahal Kamu kan banyak, Dal, kamu kan banyak mendatangi teman-teman di dalam mimpi kan? Iya. Banyak teman-teman yang kadang mendatangiku di dalam mimpi kayak Entah gitu. kayak, kemarin Kadal datangin aku. Ada juga, aku takut no. Kenapa? Iya, soalnya ini ada yang mimpiin Kadal senyum.
Bangsat kan. Kita bertiga temennya kadang ada datang anjing. Kalau dia datang kami bilang, karena dia udah tahu kalau sampai kadang datang kami bikin kita bertiga. Bangun kerja anjing. Gak ada Makanya nggak datang. Gak ada lucu kayak gini itu katanya. Weh, Kadal udah sembuh ya. Dulu pas koma datang ke mimpinya Om. Si Kadal dengan respon, kapan aku datang? Dengan dia yang merasakan koma sendiri tuh. Ya tapi intinya kayak ya yang penting kayak kita juga waktu saat Kadal koma pun kita juga berterima kasih kayak orang-orang Care ya? care dan banyak mendoakan dia. Jangan aja sampai aku ketemu sama orang gitu kayak, wah Kadal udah sehat, woi gara-gara aku deh doain dia. Nggak bener gitu lagi. dong. Iya, men. Sistem Hey, kita semua. Teman-teman ibuku satu gereja ngedoain bukan gereja. Bener. Walaupun aku beda agama. Banyak tuh memang banyak tuh gara-gara aku tuh. Ya terutama sih yang aku pastikan tuh gara-gara ibuku. Ya, itu yang paling berjasa ibu. Soalnya di kuping dia ingetin kamu masih ada tanggungan. Bangun. Tapi ibu ya Sarana ngapain nggak ditanggung BPJS? Kalau rumah sakit mah ditanggung ya. Iya, iya. Iya. ibu yang Kadal kan yang termasuk yang umur berapa sih ibu dah? Umur nggak ada yang tahu, Pak. Bukan. Maksudnya dia nanya umur ada yang Tahun tahu. ini umur berapa dah? dong. Ini umur berapa dah? 34 tambah 23 57. Masih kuat gini mondar mandir Iya. masjid. Apa tuh? Nggak tangan Masih, ibu masih. Masih ibu. Masih. Bapak masih. Udah hilang bapak saya. Jadi guys, untuk yang punya dana kepingin ngasih sumbangan ke yatim, Bener. jangan ke dia. Biasanya kan Yatim apa? Beli baju jadi baca. ya, kan harus bersedekah sama anak yatim. Kan tuh anak yatim. Topinya 150 bangsat. Aku beli topi 150 mikir. Aduh. Jadi ya begitu. Sama ibu juga karena kan Kadal tuh memang udah terkenal guys, bukannya kita aja, semua orang yang kenal dia tuh udah ngasih tahu untuk dia, tapi dia selalu membangkang dan dia akan mencari circle baru untuk menemui teman-teman yang selalu mau butuh. menerima dia gitu. Bukan itu Circle sih King. caranya. Cari Kita- pelarian. gitu. Mungkin karena emang benar sih ketika mungkin si Kadal merasa kayak anjing kok aku di pojokan cari teman yang baru kayak gitu. Bukan, ternyata itu salah Dal ya. Oh, nggak salah, tapi ya mungkin dia balik lagi kan semua orang pasti ada egonya. Jadi mungkin pada saat itu yang aku bukannya nggak berterima kasih sama temenku yang mengingatkan, enggak. Cuma sama kayak ibaratnya temen curhat terus itu aja kan teman mungkin bakal muak atau gimana ya, mungkin pada saat itu aku nggak bisa mengungkapkan ibaratnya kemuakanku, jadinya aku beralih mungkin nyari sesuatu yang baru. Pasti kayak gitu. Dan juga sekarang Kadal udah mulai Ngomong-ngomong ego Dal, ingat nggak waktu dia pertama kali kerja, habis itu bos kita ngajak makan, minumannya minta apa dah? Smoothies. Kan maksudnya itu avokat. Karena aku bisa jus. Nggak, harusnya kayak kamu tuh harus sadar diri juga, bangsa. Dia baru sadar dari komen sih nanya gini, Jaki pesan apa? Bilang dong, aku pengen makan smoothie, aku sih makan smoothie. Aku ada smoothie sih satu mbak. Nggak, kalau dia ngerti kan kayak, mbak jika avokat ya jangan pakai gula deh. Iya. Nah, saya lebih sadar ke sana ya. Ke sana ya. Ya, soalnya aku tahu kalau jus sama smoothies itu kan berbeda ya. Kalau smoothies itu pakai alat juicer, kalau jus itu pakai alat mixer. Kebetulan sama-sama ser. Karena alatnya ser. Ser gitu Ya ya. sama aja bang. Melingser. Udah sampai mana tadi ngomong jus ini? Ya, Nanti pulang beli jus kah? jus sehat ya, yang kayak gitulah. Iya, kayak susu. Jadi seperti itulah cerita Kadal. Udah ditutup aja nih. Nah, siapa tahu nanti nanya apa bang yang mau yang lebih detail nanti kita buatin video lagi gitu. Biar ayo banyak kontennya. Masa sekali detail ya jangan dong. Pik, kalau untuk sekarang yang mau nanya itu udah maksudku sesak itu yang bikin aku akhirnya masuk rumah sakit. Habis itu intinya ya komplikasi karena obesitas salah satunya. Kalau ditanya sekarang masih berobat ke rumah sakit. Kalau Check up. untuk obat sih masih karena aku punya
Oh, udah nggak gitu dah. Udah, nggak dulu aku Jan. gitu. Udah nggak kayak gitu, Jan. Ada fotonya nggak yang gini? Ada. Kalau ada di sini ya? Di video kan video cerita Kimo ada. Ya. Dulu ada. Udah ada. Sekarang lututnya sakit, nggak bisa dibawa. Terus lagi meeting ini dia ada. Tidur. Ada juga. Main HP. Tuh, Tidur. karena sampai dia pun merasakan guys kayak ketika kita lagi meeting kan dia duduk sampai dia bilang Decang sing kok aku nggak ngantuk ya gitu. Iya ternyata udah. Ya karena itu ya aku bilang aku punya diabetes. Maksudku itu salah satunya kan karena keturunan bapak diabetes. Minum diabetazol aja sih maksudnya. Ya tapi diabetes itu tuh nggak bisa hilang, cuma bisa direda karena gulanya harus turun. Iya. Minimal gula normal tuh kan dari 80 sampai 130 kalau nggak salah. Nah, Kamu? itu tuh. Aku sekarang terakhir kemarin tuh di 128. Oke. Ya kalau intinya di bawah 200 itu tuh hitungannya tinggi tapi masih normal. Itu minimal itu karena ya kalau gula tuh benar-benar nyangkut sama lemak sama apapun itu penyakit tuh bakal jadi komplikasi yang sangat tinggi. Iya. Makanya kemarin tuh kenapa pun sekarang aku turun berat badan kan pada nanya kenapa aku kurus karena itu aku di rumah sakit 1 minggu 1 bulan 1 bulannya tuh aku cuma minum susu sama Yakult kalau nggak salah ingat ya. Soalnya dimasukin dari selang-selang masuk ke hidung sampai ke lambung. Mulutku tuh dipakein ventilator. Kayak Jadi ada jendelanya gitu guys. Ventilasi. Oh ventilasi. Oke. Besar dong itu udah. Kira ada. Hanya tuh kalau ventilasi dibuka tuh berapa angin masuk ke perutnya dia tuh. Ya karena yang 2 PK ya. Ya jadi itu. Oh ya. Mana ada ventilasi ada 2 PK. Ya, apa tahu. Ya jadinya itu akhirnya turun sampai 40 kilo ya? ya hampir 50 lah. Ya dari 185 ke 135. Jadi kalau kalian mau diet, Kalian mengerti kan? Enggak takutnya itu Cukup 3 hari guys. nah Ya. sebulan tidak sadar dong. Ya, 3 hari dan 27 harinya tidur di rumah sakit Iya. pakai selang. berat badan pasti turun. Iya. Hidup lagi kurang tahu. Iya. Iya. Nggak ada jaminan nih. Nggak ada jaminan. Soalnya kita juga wanti-wanti takutnya kadang pas sudah posisi kurus kan dulunya dia gendut kurus tiba-tiba ada produk lain yang saya minum selama 2 bulan. Hasilnya minumnya sambil koma. Kecil ya tulisannya ya. Kecil tulisannya. Soalnya aku kan saya punya juga teman konten kreator tuh lagi bikin obat Iya, langsing. betul. Takutnya sorry. Ya, Buat untuk bagian Jangan Kita tidak menerima ya. Iya. Tiba-tiba latih ya. Bukan, saya kurus karena sakit gitu. Ya. Dan mulai ya bersih lah lututku dulu. Ya, lehernya juga dulu. Ya. Tadi Dulu lututnya tuh ada lambang gini airportnya guys. Headset. airport. Ya. Sekarang udah Mulai. bersihan ya. Ya. Si Pak, Kok kayak ini isi gini nih? Aduh, Karena koreng ya? karena mereka jadi anak motor dal. Oh iya. Jadi kan apa itu kulit halus? Harus kulit minimal udah hitam bro. Aku dulu udah hitam tuh aneh. Itu daki bangsa. Oh iya, sorry. Itu ya. Jadi ya begitu. Ya intinya kalian juga harus menjaga kesehatan. Kesehatan itu Penting. Walaupun mungkin kalian tidak bisa ibaratnya mengurangi rokok, setidaknya kalian emang harus olahraga guys. Karena olahraga itu tuh yang membuat racun-racun di tubuh kalian keluar dengan keringat. Jadinya kalau bisa olahraga yang optimal. Kalau emang nggak bisa lari, jalan yang kayak ibaratnya aku. Habis itu kurangi makanan-makanan yang berlemak dan manis-manis. Karena manis-manis itu tuh menyebabkan banyak penyakit bakal keluar. dan juga yang manis-manis juga terkadang
membuat rakyat kecewa juga. Iya. Ya, janji. Manis. Ya. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Karena kebetulan bakal ada debat setelah ini. Ya, debat apa tuh? Ada deh, Bapak. Iya. Ini aku juga pengen terima kasih juga sama teman-teman follower Kimu yang sudah mendukung kita. Jadi komen tuh nanya semoga sehat, Karena selalu memberikan doa-doa yang baik nih, Ya. positif vibe gitu di komen-komennya Takimu selama Kadal nggak ada. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman supportnya. Nah, Kadal. Dan juga aku juga berbela-sungkawa untuk yang meninggal di TikTok tapi banyak ngira itu Kadal bukan. Maksudnya saya juga berbela-sungkawa tapi kenapa ada yang attack ini Kadal Takimu bukan. Tapi kita juga ya maksudnya Bi, kesehatan itu penting. katanya kita mau ganti nama ya? Ita Koma. Selamat. Sarjana dong. Masa teman aja. Kuliah sendiri kamu enggak. Iya dong. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap dukung kita. Ingat jangan lupa subscribe dan like, Comment share, and komen. share. Nah, Ya. konten-konten kita Ya. selanjutnya. Dukung YouTube kita, bukan Iya. kita tidak nyalon, guys. Bantu kita mencapai 10 juta subscriber. Ya. Tapi apa daya 10 juta subscriber kalau view-nya kecil? Iya. Kita Ditonton juga. Wajib share juga. Kita grup bukan Yoi. bukan orang yang bawa anak minta subscribe. Apalagi ngasih uang untuk subscribe. Oke guys ya, bye. Mulai ngaco.